Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Extension Closing, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Luki, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, kita lanjutkan. Ada pertanyaan ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Same, Pak Luki, tolong untuk support dari asistennya seminggu ke depan. Tapi di sini juga tidak dituliskan apakah sudah ambil posisi atau belum untuk Same. Analisis Anda, Pak Luki. Untuk Same, support Same itu ada di angka 150, kemudian resisten Same ada di angka 178. Dari sisi likuiditas seperti apa, Pak, untuk Same? Same masih minim likuiditas ya, karena kita ketahui bahwa secara sektoral, kebetulan volume rata-rata industri yang ada di sektor tersebut belum cukup tinggi. Dan Same dapat dikategorikan masih tergolong saham liner, bahkan top liner. Tentu ini dapat dianjurkan untuk transaksi jangka pendek. Oke. Untuk lebih kepada trading ketat begitu, Pak Luki ya? Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Pak Yudi di Bekasi. Dari konstruksi ada PTPP, sudah ambil posisi di 905, hari ini tertekan cukup dalam di 2,73%. Dari sisi sektor mereka juga tertekan cukup dalam. Apakah ini berkaitan dengan pencapaian mereka, Pak Luki, di kuartal ketiga rata-rata ini mengalami koreksi yang cukup dalam dari sisi laba, kemudian juga dari sisi pendapatan mereka? Ya, mayoritas sektor infrastruktur memang sedang mengalami penurunan perolehan likuiditas, karena kita ketahui bahwa banyak sekali peralihan APBN yang digunakan untuk keperluan lainnya, antara lain COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Akan tetapi sekali lagi bahwa proyek-proyek yang sudah digarap itu memiliki potensi untuk jangka panjang, tetapi untuk jangka pendek memang masih minim apresiasi. Nah, untuk itu PTPP ke depan mengalami pelemahan untuk menguji level support yang ada di angka 850. Kemudian level resisten PTPP ada di angka 960. Oke, sudah ambil posisi di 905 dengan posisi 890. Direkomendasikan averaging down tidak, Pak? Averaging down, entry point-nya ada di angka 850 hingga 880. Oke. Sedikit lagi. Baik, Pak Yudi di Bekasi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Pak Riki dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Target Pura untuk minggu ini posisi di 127. Analisis Anda, Pak Luki? Target Pura yang terdekat itu ada di angka resistennya itu sendiri, yaitu 132. Nah, itu Pura masih cenderung menguat, terbatas dari angka 128 untuk menuju level 132. Baik, dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Jokowi dari Jakarta. Dimas sudah di average di 231, Pak. Bagaimana ke depan? Hari ini koreksinya juga cukup dalam, Pak Luki. 218 minus 3,54%. Ini sudah average nih, Pak Jokowi. Apakah direkomendasikan untuk averaging down kembali, Pak? Averaging down-nya yang terakhir ya, karena potensial downside-nya masih cukup besar, di mana sekarang Pura berada di angka 218 itu masih cenderung menguji angka pelemahan di level 210 ya, dan entry point-nya ada di angka 210 untuk averaging down. Oke. Kemudian kita sapa, ada Ibu Nirli dari Bogor. Ini pertanyaannya sudah aura-aura akhir tahun ini. Pak Luki, BBNI posisi di 4.800 terkait window dressing di hold atau averaging down, Pak? Oke, BBNI saya menganjurkan untuk akumulasi atau hold BBNI. Sekarang ada di angka 4.660. Dengan target ada di angka 4.725. Hold BBNI dan akumulasi beli BBNI. Baik, dari Bogor kita kembali ke Jakarta. Kita akan coba sapa Ibu Yunita di Jakarta. Ada rencana beli saham Cepin, Pak Luki. Anda rekomendasikan Cepin tidak, Pak? Cepin dapat menjadi pilihan, tetapi strategi untuk mengakumulasi saham-saham seperti Cepin ini harus terbatas, karena memang secara sektoral, sekali lagi pasar memperhatikan dua sektor saat ini, yaitu perbankan dan energi atau mining.
Tepin yang ada di angka 5.825 memberikan sinyal beli di level 5.800. Entry point Tepin ada di angka 5.800. Oke. Target Tepin ada di angka 6.005. Baik, dari Bu Yuanita kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Sugi ini tanpa menyebutkan lokasinya di mana. Perbankan BMRI Pak Luki 5950. Hari ini BMRI naiknya cukup signifikan, Pak. Analisis Anda untuk BMRI? BMRI cenderung menguat. Target berikutnya itu angka psikologisnya itu 6.000. Kemudian target maksimal untuk BMRI ada di angka 6.125. Akumulasi beli untuk BMRI terutama untuk angka penutupan hari ini di level 5.975. Oke, 5950 di hold saja Pak Luki. Hold BMRI di 5950. Oke, selanjutnya dari Semarang ada Bapak Evan ini mau tanya untuk saham PTBA, bagaimana pergerakannya? Sudah ambil posisi PTBA di 2010. Analisis Anda Pak Luki? Koreksi yang dialami PTBA sekarang di 1940 itu menjadi entry point sebenarnya karena rata-rata level support PTBA ada di angka 1.900 hingga 1.950. Ya. Untuk itu akumulasi beli PTBA, kemudian target PTBA yaitu angka psikologisnya itu 2.000. Oke, langsung saja ke pertambangan batubara lainnya. Ada Harum, pertanyaan dari Sisil di Jakarta. Mau masuk, apakah masih ada potensi kenaikan untuk Harum, Pak? Harum sekarang ada di angka 2.150. Entry point Harum ada di angka 2.100. Nah, untuk itu trading plan untuk Harum adalah beli Harum di angka 2.100 dengan target Harum ada di angka 2.255. Baik, ada Sisil di Jakarta sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Luki. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain, tapi waktu kita cukup terbatas, Pak Luki. Ada Bapak Senjaya dari Tangerang, kemudian juga Bapak Hidayat di Jakarta, kemudian juga ada beberapa pertanyaan lainnya, Pak Heri di Surabaya, dan masih banyak lainnya, Pak Luki. Tapi waktu kita cukup terbatas, Pak Luki. Terima kasih, Pak, sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Sehat selalu, Pak Luki. Sampai bertemu kembali, Pak. Ya. Baik, ada Bapak Luki Bayu Purnomo, praktisi pasar modal, dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami untuk kali ini. Dan sekali lagi kami minta maaf untuk yang bertanya tapi belum sempat membahas karena waktu yang terbatas. Dan pemirsa, perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Closing untuk kali ini, di mana di masa pandemi ini tempat wisata agar tetap membatasi kunjungan maksimal 50% dari kapasitas untuk mencegah kerumunan penularan COVID-19. Dan selalu ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dan tetap memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun air yang mengalir. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh keluarga kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.